semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus manfaat getah pepaya terhadap pelunakan daging. Anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Yohanes Eliar Siregar, dengan NIM A1D022145. Saya Afilia Anudia Syahrani Putri dengan NIM A1D022154. Nama saya Desiva Zahra Maharani dengan NIM A1D022220. Baiklah, sesi presentasi akan saya mulai. Di sini presentasi kali ini kami dibagi menjadi 4 subtopik seperti yang ada pada layar. Saya akan membawakan tentang pengertian papain secara luas dan juga pengertian enzim papain. Pepaya atau patek adalah tumbuhan yang diperkirakan berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Papaya mengandung enzim proteolytik atau enzim pemecah protein yang disebut dengan enzim papain. Untuk enzim papain memiliki kadar paling tinggi saat buah pepaya matang. Enzim papain ini membantu mencerna protein masuk ke dalam tubuh. Papain merupakan enzim proteolytik yang diekstrak dari buah pepaya. Enzim proteolytik ini membantu memecah protein menjadi fragmen protein yang lebih kecil yang disebut dengan peptida atau asam amino. Enzim papain juga memiliki khasiat untuk menyembuhkan luka, misalnya luka disebabkan oleh kegiatan olahraga dan juga alergi. Papain juga merupakan salah satu jenis enzim hidrolase yang bersifat proteolytik dan mempunyai sifat yang beragam dan sangat spesifik. Enzim ini memecah molekul protein menjadi ikatan peptida dan polipeptida dengan menggunakan reaksi hidrolisis menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana seperti peptida rantai pendek dan juga asam amino. Adapun fungsi lain dari enzim papain, yang pertama itu papain dapat juga digunakan sebagai bahan aktif dalam preparat farmasi seperti untuk obat gangguan pencernaan protein, dispepsia, gastritis, serta obat cacing. Yang kedua, pada industri penyamakan kulit, papain sering digunakan untuk melembutkan kulit. Kulit yang lembut dapat dibuat untuk sarung tangan, jaket, bahkan kaos kaki. Yang ketiga, papain dapat digunakan dalam industri pengolahan daging. Daging dari hewan tua pun dapat menjadi lunak kalau menggunakan papain. Biasanya daging hewan tua bertekstur sangat keras atau alot. Dan yang keempat, papain dapat digunakan sebagai bahan penghancur sisa atau buangan hasil industri pengalengan ikan menjadi bubur ikan ataupun konsentrat protein hewani. Kemudian selanjutnya ada pembuatan ekstrak enzim papain. Enzim papain digunakan sebagai media pengampuk daging dengan tujuan menambah tingkat keampukan daging. Terdapat 2 metode dalam pembentukan ekstrak enzim, yaitu metode kering dan metode basah. Pada metode kering, ekstrak papain diperoleh dengan cara penyadapan getah pepaya yang dilanjutkan dengan proses pengeringan sehingga dihasilkan serbuk papain. Sedangkan pada metode basah, ekstrak pepaya diperoleh dengan cara menghaluskan buah pepaya dengan cairan pengaktif sehingga dihasilkan ekstrak enzim dalam bentuk cair. Pembuatan ekstrak enzim papain dalam bentuk cair digunakan perbandingan 1:4, yaitu mencampurkan 1 kg buah pepaya halus dengan 4 liter cairan pengaktif yang terdiri dari 1 liter Aquades dan 5 gram NaCl. Enzim papain dari buah pepaya ini mampu memberikan pengaruh dalam tekstur, keempukan, dan susut masak pada daging. Secara biokimia, pelunakan daging dapat dianggap sebagai proses degradasi protein struktur atau serat atau perubahan struktur kuartener atau protein paling kompleks menjadi struktur sederhana. Untuk mengubah struktur ini dapat dilakukan salah satunya melalui hidrolisis dengan bantuan enzim protease. Ikatan peptid dapat dihidrolisis dengan perebusan di dalam asam kuat atau basa kuat untuk menghasilkan komponen asam amino dalam bentuk bebas. Reaksi hidrolisis protein menjadi pepton-pepton dapat diamati berdasarkan aktivitas enzim proteolitik, sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat kelunakan daging sebanding dengan aktivitas protease yang diberikan. Pada proses pelunakan daging terjadi serangkaian perubahan biokimia dan fisikokimia seperti perubahan pH, perubahan struktur jaringan otot, perubahan kelarutan protein, dan perubahan daya ikat air. Perubahan biokimia yang terjadi juga tidak terlepas dari pengaruh internal seperti suhu, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Sekian video hasil diskusi dari kelompok kami.
Kami dari kelompok 5 ingin meminta maaf apabila ada kesalahan, akan tetapi karena kami semua anggotanya beranggotakan perempuan, jadi kami tidak akan meminta maaf karena perempuan selalu benar. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.